Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih bisa bersilaturahmi untuk membahas masalah matematika untuk siswa Indonesia. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Rado Yendra, tentunya bersama rekan-rekan dari Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika, dari Labor Literasi Digital dan Inovasi Media Pembelajaran, Program Studi Matematika. Kita terus mengudara menyampaikan pesan-pesan matematika untuk siswa Indonesia. Seperti biasa, kita akan terus melaksanakan penajaman teori melalui soal-soal yang telah dipersiapkan oleh kru Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika. Oke guys, kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Kita akan membahas soal untuk SMP kelas 7. Wah, ternyata kita masih berbicara tentang perbandingan pada bab 5 untuk ayo berlatih 5.5 nomor 2 dan 3, bersumber dari buku Matematika kelas 7 SMP terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, kita coba lihat bersama soal yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Andrea menyatakan bahwa persamaan Y per 2 sama dengan 8 per X bukanlah persamaan perbanding nilai, karena bentuknya tidak Y sama dengan K per X. Jelaskan dan perbaiki kesalahan yang disampaikan oleh Andrea. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Andrea ini memang salah. Karena bentuk Y per 2 sama dengan 8 per X itu bisa kita modifikasi dengan sudut kiri atas dikali dengan sudut kanan bawah sama dengan sudut kanan atas dikali dengan sudut kiri bawah. Berarti di sini Y dikali X sama dengan 18. Atau bentuk yang sesuai dengan bentuk yang diharapkan seperti ini dapat kita modifikasi dengan Y. Oh, ini 16, sorry. 8 kali 2 itu 16. 8 kali 2, 16. Oke? Berarti Y sama dengan 16 per X. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan berbalik nilai. Oke? Persamaan perbandingan berbalik nilai dengan nilai K. Nah, ini dengan nilai K-nya adalah 16. Nah, ini nilai K. Jadi kalau begitu, sekali lagi kita telah menyatakan bahwa apa yang disampaikan Andrea itu salah, karena modifikasi persamaan ini dapat berupa persamaan Y sama dengan 16 per X. Nah, ini dia. Sama dengan 16 per X, di mana nilai 16 itu adalah K-nya. Jadi kita dapat katakan bahwa yang disampaikan oleh Andrea itu keliru dan telah kita perbaiki bahwa persamaan tadi dapat kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 16 per X. Oke, kalau gitu kita telah dapat menyelesaikan dengan baik soal perbandingan berbalik nilai ini dengan tetap mengacu kepada teori-teori dasar yang telah kita bahas pada soal sebelumnya. Di mana dia dikatakan berbalik nilai jika Y sama dengan K per X, K adalah konstanta berbalik nilai, atau Y kali X itu sama dengan K. Untuk setiap perkalian variabel Y dan X itu harus sama nilainya dengan nilai konstannya. Oke guys, kita coba lihat soal berikutnya untuk mempertajam kemampuan matematika siswa Indonesia.
Soal nomor 3, soalnya agak panjang sedikit, kita bacakan. Pak Patkur. Pak Patkur adalah seorang penyedia jasa tukang bangunan, di mana beliau juga ahli dalam membuat bangunan. Menurut pendapat beliau, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Katanya, jika terdapat Pak Patkur dan 9 temannya, itu dapat menyelesaikan sebuah rumah itu dalam waktu 1 bulan. Oke, sedangkan informasi sebelumnya juga 5 tukang dan Pak Patkur sendiri itu katanya 2 bulan. Kalau Pak Patkur dan 9 temannya itu 1 bulan. Yang ditanyakan adalah berapa orang yang diperlukan atau tukang yang diperlukan jika ingin diselesaikan dalam waktu 25 hari. Nah, dalam melakukan perbandingan, kita harus konsisten. Waktunya harus sama. Kalau dia orang dengan jumlah orang, kalau waktunya, kalau dia bulan, semuanya bulan. Jadi kalau waktunya tadi kita konsisten dengan bulan, maka hari ini harus kita jadikan dengan bulan. Jadi kalau 25 hari itu berapa bulan? Kita bagi dengan 30. 25 bagi 30. Sama dengan 5/6 bulan. Jadi kalau begitu 5/6 bulan itu adalah hampirannya dengan 25 hari. Oke guys, ini informasi awal yang kita punya. Lalu yang dapat kita lakukan adalah mendefinisikan variabel dan mengisi data-data yang ada variabel. Oke, kita buat dalam bentuk tabel, guys. Oke, kita buat dalam bentuk tabel. Ini adalah jumlah tukang yang diperlukan, jumlah tukang, sedangkan dalam tabel berikutnya adalah waktu penyelesaian. Waktu. Jadi katanya kalau ada 10 tukang, yaitu Pak Patkur dan 9 rekannya, dia dapat menyelesaikan dalam waktu 1 bulan. Lalu pertanyaannya, berapakah jumlah tukang X jika waktu yang diperlukan itu 5/6 bulan? Nah, jangan pakai hari. Kita harus konsisten, harus sama. Kalau bulan pakai bulan, kalau hari pakai hari. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai itu cara penyelesaiannya. Jika jumlah tukang tadi 10 berbanding X, maka sama dengan bulannya itu dibalikkan. Tadi kalau X di bawah, sekarang yang di atasnya itu adalah 5/6/1. Nah, seperti ini dia guys. Kalau dia perbandingan senilai kan 10/X, 10-nya itu 1, tentu seharusnya 1/56. Tapi karena dia perbandingan berbalik nilai, kalau satu variabelnya 10/X, 10-nya di atas, X-nya di bawah, lalu sama dengannya itu kita balik. Seharusnya 10 tadi itu padanannya atau rekanannya 1, tapi kita letakkan dia di bawah. Yang X-nya yang 5/6 kita letakkan 1. Jadi kalau begitu, berapakah nilai X yang diperlukan? Kalau kita selesaikan persamaan ini, tentu X-nya itu adalah 60/5. Berarti X yang diinginkan 60/5 atau 12. Nah, ini dia guys. Jadi kalau begitu, X yang dimaksud dalam soal ini adalah 12 tukang. Nah, jadi kalau begitu, salah satu ciri-ciri dari berbalik nilai, jika satu variabel membesar dan variabel lain mengecil. Contoh misalnya, jumlah tukangnya dari 10 meningkat menjadi 12,
maka waktunya akan mengecil. Dari 1 bulan menjadi 5/6 bulan. Jadi kalau jumlah tukangnya meningkat, waktu penyelesaiannya itu akan mengecil. Ini ciri-ciri dari perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai, kalau variabel yang satunya meningkat, variabel yang lainnya juga akan meningkat. Tetapi kalau berbalik nilai dia akan terbalik. Jika jumlah tukangnya meningkat, maka waktunya akan mengecil. Nah, jadi kalau kita lihat kesimpulan tadi dia, kalau kita coba gambarkan tabelnya sekali lagi, ini tadi ada tabel. Oke, kita lihat ini tabelnya tadi. Ini tabel ada 2 variabel. Yang satu tadi adalah jumlah tukang. Oke, ini jumlah tukang. Yang satu lagi adalah waktu. Maka yang kita isi tentu adalah datanya tadi kalau dia 10 hari, maka dia waktu 1 bulan. Tapi kalau jumlah tukangnya 12, maka dia 5/6. Oke, ini jumlah tukang ya, jumlah tukang bukan hari, ini jumlah tukang maksudnya. Jadi sesuai dengan konsep dari perbandingan berbalik nilai, itu setiap nilai K itu harus sama dengan perkalian variabel acak Y dan X-nya. Jika kita andaikan jumlah tukang itu Y, dan waktu itu adalah X, maka nilai konstannya harus sama. Contoh misalnya K, 10 kali 1 sama dengan 10. Ini untuk K, pasangan variabel yang pertama. Lalu untuk K yang kedua adalah 12 dikali dengan 5/6. Apakah nilainya juga 10? Ya, karena ini dibagi 12, ini 2. 10. Karena nilai-nilai konstannya juga adalah 10, sama-sama 10, maka terbukti kembali dia memang sebagai suatu perbandingan berbalik nilai. Lalu kita lihat pembuktian lain dengan menggunakan tabel. Ingat tabel perbandingan berbalik nilai tidak melalui titik 00 dan tidak menyentuh sumbu Y dan sumbu X. Jadi kalau ada ini 0, ini titik 1, dan ini titik 5/6. Ini untuk X-nya. Sedangkan untuk Y-nya ada titik 10, ada titik 12. Jadi kalau kita padankan 10 dengan 1, ini titiknya 10 dengan 1, dan 12 dengan 5/6. Nah, ini 12 dengan 5/6. Ini titiknya. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, ini grafiknya. Dia tidak akan pernah melalui titik 0. Nah, ini melalui titik 00, dia tidak melalui titik 00 dan tidak pernah menyentuh sumbu Y dan sumbu X. Oke, dari berbagai petunjuk teori telah kita lihat ada tambahan ciri-ciri dari perbandingan berbalik nilai untuk pertemuan pagi ini, di mana yang pertama adalah setiap pasangan variabel Y dan X itu kalau dikalikan menghasilkan nilai K yang sama. Yang berikutnya kalau digambarkan grafiknya tidak melalui titik 00 dan tidak menyentuh pada sumbu Y dan sumbu X. Dan yang terakhir adalah yang baru kita dapatkan, kalau dia satu variabel Y-nya itu naik, maka variabel X-nya itu turun. Seperti contoh tadi, jika jumlah tukangnya dinaikkan dari 10 sampai 12, maka hari kerjanya itu menurun dari 1 bulan sampai menjadi 5/6 bulan. Saya rasa perbincangan pada pagi hari ini cukup menarik. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.